Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Komar Hafidin SPD GR dengan fasilitator Ibu Roza Novita SPD Out MPD dan pengajar praktik Bapak Anju Novarok Hasudungan SPD GR MPD. Menarik, di tugas demonstrasi kontekstual kali ini, modul 3.1, kami, calon guru penggerak, akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Dan saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah yang berada di lingkungan Kecamatan Rupat. Yang pertama, saya akan mewawancarai kepala sekolah SMKN 1 Rupat, Bapak Edi Sunarto, Eskom MPD. Yang kedua, Ibu Kepala Sekolah dari SMPN 9 Rupat, Ibu Niarti SPD. Dan yang ketiga, saya akan mewawancarai kepala sekolah yang berada di lingkungan saya sendiri, yaitu Ibu Rita Astuti SPD dari SMPN 5 Rupat. Baik, selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 3.1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, kami dari calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah kami satu angkatan dengan Ibu Tri. Ya, dari Ibu Tri itu kami angkatan 10 dengan fasilitator kami yaitu Ibu Roza Novita dan pengajar praktik kami dari SMA 1 Pak Anju. Pak Anju. Jadi Pak, di modul 3.1 ini di tugas demonstrasi kontekstual kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak selaku kepala sekolah dan merupakan pemimpin tertinggi di sekolah. Apalagi setelah kami mengikuti nih Pak kegiatan Bapak di Instagram SMK 1. Jadi secara tidak langsung saya suka ngulik-ngulik ini dari sekolah-sekolah yang duduk Pak ini. Dari kegiatan SMK itu sangat luar biasa. Apalagi Bapak itu merupakan basicnya dari guru penggerak juga Pak ya? Iya Pak. Nah, dari guru penggerak. Makanya ini luar biasa nih kalau bisa mewawancarai atau mencuri pengalaman dari Bapak selaku pertama kepala sekolah, yang kedua sebenarnya panutan lah bagi kami selaku guru-guru baru untuk mencari ilmu dari Bapak Pak. Baik Pak, kita agak santai aja, saya nggak bisa ya Pak. Tapi namanya dulu, nama Bapak. Oh iya, perkenalkan Pak, nama saya Komar Hafidin. Saya mengajar di SMP 5 Rupat Pak. Saya mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Mengajar baru 8 bulan kurang lebih Pak di SMP 5. Dan itu kami mendapatkan penempatan P3K sejak pelantikan pada bulan Agustus semalam Pak. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, pertama, pengalaman Bapak selaku pemimpin di sekolah ini Pak seperti apa Pak? Jadi tugasnya berapa lama seperti itu Pak? Baik, terima kasih Pak Komar. Pak Komar Pak ya panggilnya? Iya Pak Komar sudah hadir ke sekolah kami, sudah hadirlah untuk mungkin berbagi di bukan hanya nanti Pak Komar mungkin cari pengalaman ke sini, tapi dengan hadirnya Pak Komar harapannya nanti kami juga bisa mendapatkan sesuatu dari Pak Komar Pak ya. Nah, jadi Pak, saya di SMK 1 Rupat ini kalau mengajar itu sejak 2013 Pak. 2013 di sini sampai sekarang. Nah, terus ditunjuk sebagai kepala sekolah itu mulai bulan Mei 2023. Jadi sekitar 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan. Jadi seperti itulah. Kalau latar belakang saya itu guru teknik komputer jaringan dan memang mengajar atau bertugas sehari-hari sebelumnya di SMK 1 Rupat. Nah, begitu Pak kalau mungkin untuk
berarti dari pengalaman itu tentunya banyak keberagaman dari karakter anak didik kita Pak ya. Ya Pak. Apalagi semenjak saya di pendidikan guru penggerak ini Pak, banyak pengalaman sekali nih dari Ibu Tri selaku guru SMK, ada juga yang mengajar di SD. Setiap masalah itu berbeda-beda. Terkadang cara penyelesaiannya pun berbeda-beda. Kemarin juga saya pernah bertanya dengan Ibu Nia, Bu Niarti dari SMP 9 Maperlu tentang permasalahan bagaimana ya tentang anaknya yang di pulau yang bekerja sebagai nelayan yang tidak sekolah. Kalau di tempat Bapak itu bagaimana caranya Bapak selama 1 tahun ini mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang ada di sekolah yang itu menjadi dilema bagi Bapak dalam memutuskan atau rujukan moral antara baik dan salah itu seperti apa Pak? Seperti Bapak sampaikan tadi memang benar Pak. Jadi memang selama 1 tahun lebih ini, kalau dulu memang saya di sini gitu kan, saya di sini juga ngajar di sini. Memang tetap kita tahu juga ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi karena kita tidak kedudukan sebagai kepala sekolah, kita bisa memberikan kontribusi ke sekolah apa yang saya berikan kan. Berhubung 1 tahun ini menjadi kepala sekolah, tentu permasalahan-permasalahan itu lebih beratnya dilibatkan ke kepala sekolah pada saat ini untuk penyelesaian akhirnya gitu kan. Walaupun tetap kita libatkan guru-guru. Jadi untuk mengidentifikasi apakah itu rujukan moral atau dilema etika di sekolah, tentu kita lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus lihat dulu permasalahan itu apakah memang permasalahan itu tidak ada melanggar misalnya hukum dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kalau memang itu melanggar hukum dan memang tidak setelah kita selidiki dan lain sebagainya memang itu ada indikasi ke sana, tentu itu kita kategorikan rujukan moral gitu kan. Jadi kita harus tegas memilih bahwa yang benar itu benar, yang salah salah itu kan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau memang permasalahan itu ternyata tidak ada masalah hukum, kemudian tidak ada masalah dengan peraturan-peraturan kita sebagai guru gitu. Kemudian kita juga kalau memang kita nanti itu diketahui halayak ramai itu memang permasalahan itu tidak ada permasalahan di kemudian hari, itu mungkin bisa kita kategorikan ke dilema etika. Jadi kita bisa memilih antara satu itu untuk kita pilih yang terbaik. Mungkin kalau untuk identifikasinya, barangkali itu Pak, kalau selama ini dilakukan untuk identifikasi apakah itu rujukan moral atau dilema etika. Luar biasa Pak, ini mengidentifikasi berarti kita melihat dulu faktor-faktor dari penyebab itu. Selanjutnya Pak, tentunya setelah Bapak mendapatkan kasus yang menurut Bapak ini sangat berat dan itu termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral, itu bagaimana cara Bapak mengambil keputusan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin dari permasalahan itu Pak? Baik, jadi ini mungkin kita bercerita lah pengalaman ketika ada permasalahan muncul di sekolah. Jadi kalau kita bisa kategorikan itu permasalahan itu kan macam-macam Pak. Ada permasalahan yang dia termasuk dilema etika juga, mungkin masih kecil gitu kan. Efeknya itu tidak terlalu besar ke sekolah, tidak terlalu besar ke masyarakat gitu kan. Ada juga mungkin permasalahan-permasalahan yang di sekolah itu memang sangat ada keterlibatan dengan sekolah secara umum gitu kan, baik efeknya ataupun yang terlibat di dalamnya gitu kan. Bahkan ada yang nanti efeknya itu ke masyarakat dan ke citra sekolah ke depan. Tentu itu akan berbeda nanti cara penanganannya gitu. Kalau barangkali selama ini ada permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan sendiri gitu kan. Jadi ada permasalahan bisa maksudnya tidak bisa diselesaikan oleh saya secara pribadi, oleh kami sebagai kepala sekolah, tidak melibatkan dengan rekan-rekan gitu kan. Contohnya misalnya permasalahan yang memang sudah ada aturannya di sekolah, tapi ketika itu memang langsung saya yang ketemu gitu. Saya yang bertemu masalah itu,
dan menurut saya itu bisa diselesaikan langsung, saya selesaikan langsung. Tapi kalau memang saya pikir itu permasalahan nanti ada menyangkut ke sekolah, menyangkut dengan guru-guru lain dan sebagainya, itu biasanya cara yang dilakukan adalah ada diskusi dengan manajemen sekolah dulu, dengan wakil, kemudian kalau ada kaitannya dengan guru BK dengan guru BK gitu kan, kemudian dengan wali kelasnya bila perlu gitu kan, kemudian kalau memang perlu nanti kita diskusikan dengan guru secara umum, nanti ada rapat majelis guru untuk menyelesaikannya begitu Pak. Walaupun tetap sebelum kita rapat dengan wakil, rapat dengan majelis guru, di awal tentu kita sudah ada sudah dipikirkan dulu secara pribadi. Jadi nanti ketika rapat itu sudah ada apa hal yang mau diutarakan ke kawan-kawan rekan-rekan itu Pak. Begitu. Sedikit Pak dari apa yang Pak sampaikan, ada nggak contoh atau gambaran kasus yang tentunya ini bisa kami ambil sebagai pembelajaran nanti untuk kedepannya, kasus yang menurut Bapak ini sangat-sangat sangat mendalam dalam mengambil keputusannya selama ini Pak? Ada tidak Pak? Baik Pak, jadi ada kasus misalnya narkoba gitu Pak, kan? Jadi narkoba misalnya di sekolah. Jadi waktu itu kan siswa kita memang pertama kita sampai ke narkoba itu bukan masalah narkoba itu kan pertama, jadi masalah pencurian gitu lah. Jadi pencurian yang dilakukan di luar jam sekolah gitu kan, jam sekolah. Jadi waktu itu ditelepon oleh RT RW lah gitu kan, sebagai kepala sekolah bahwa siswa SMK itu ada yang mencuri gitu kan, mencuri sawit gitu kan. Jadi waktu itu diselesaikan oleh RT RW-nya. Waktu saya tidak bisa hadir langsung, besoknya gitu kan. Mereka sudah bertemu, pas besoknya baru bertemu dengan kami di sekolah, dikumpulkan. Jadi setelah ditanyakan memang benar anakku mengambil sawit dan diidentifikasi juga kalau mencuri itu kan biasanya untuk apa gitu kan, untuk apa mencurinya itu, padahal mereka sudah punya uang jajan gitu kan, dikasih orang tuanya masih ada gitu. Ya, itu mereka itu sudah mengkonsumsi narkoba. Jadi kalau itu kan kalau kita lihat aturan sekolah itu Pak, kita buka lagi aturan yang di sekolah itu, narkoba itu mengkonsumsi, mengedarkan itu memang kembalikan ke orang tua. Nah itu kan kembalikan ke orang tua. Jadi itu kan satu sisi kita menerapkan itu Pak aturannya, kita kembalikan ke orang tua gitu kan. Satu sisi kan mereka itu yang kita jumpa itu bukan mengkonsumsi gitu. Kita tidak nampak dia mengkonsumsi waktu itu, alatnya juga tidak ada, cuma pengakuannya gitu kan, pengakuannya mereka itu konsumsi narkoba, tapi sudah beberapa terakhir sekitar 2 minggu 3 minggu terakhir. Jadi itu menurut saya dilema gitu Pak, yang itu untuk penyelesaian itu. Jadi akhirnya kita setelah kita lakukan analisis itu Pak terhadap kasus itu, kita pertimbangkan baik buruknya, kita libatkan juga kesiswaan, kemudian wali kelasnya, kemudian orang tuanya kita hadirkan semua, pihak kepolisian juga semua kita hadirkan. Jadi setelah mengambil keputusan waktu itu, siswa itu memang kita pulangkan ke orang tuanya, tapi kita minta dalam waktu 1 bulan itu mereka di rumah. Setelah itu siswa itu wajib mendapatkan surat bebas narkoba dari kepolisian atau dari kesehatan itu. Setelah 1 bulan bisa mendapatkan itu, mereka kami terima kembali, tapi dengan syarat itu, dengan syarat tidak boleh melanggar aturan sekolah selama mereka kebetulan sudah kelas 3 ya, selama belajar di SMK Trupat ini dalam 1 tahun ke depan itu. Jadi ada surat pernyataan itu Pak. Jadi kalau mereka masih melanggar, nanti kita akan sesuai pernyataan mereka dikembalikan ke orang tuanya. Jadi situ sebenarnya Pak, kita kan kalau dari aturan awal itu harus dikembalikan ke orang tuanya tidak. Nah itu. Jadi kita masih memberi kesempatan kepada siswa itu untuk melakukan, kita kan apabila mereka ada perubahan gitu. Harapannya dan alhamdulillah mereka datang lagi bawa surat itu dan sekarang sudah ada perubahan. Ini luar biasa Pak, saya belum menemukan solusi yang seperti ini. Biasanya kalau yang kita lihat dari pengalaman yang saya dengar, itu kalau udah narkoba itu sudah ketok palu lagi, tak ada lagi
Soalnya itu kalau dalam tata tertib kesiswaan itu, alhamdulillah kami kesiswaan Pak, Ya. itu poinnya itu sudah enggak terbatas lagi, udah besar sekali, dan itu emang wajib dikeluarkan dari sekolah. Takutnya nanti berdampak buruk terhadap siswa-siswa yang lain, karena itu pengaruhnya kan narkoba. Dari langkah-langkah yang Bapak lakukan atau prosedur yang Bapak lakukan tadi, saya mendapatkan pertama, luar biasa Bapak melakukan analisis, tentunya dengan pendekatan mencari bukti-bukti fakta dulu, apakah anak itu benar atau tidak. Selanjutnya dipertimbangkan memanggil kesiswaan untuk mencari alternatif solusinya. Orang tua dan pihak polisi juga dipanggil, bagaimana nih anak tersebut, apakah ada indikasi nantinya selain menggunakan atau nanti mengedarkan, itu kan lebih berbahaya lagi Pak ya. Itu dan sudah menemukan jawabannya. Jadi dari langkah-langkah prosedur itu Pak, yang selama ini Bapak lakukan, apa itu sebagai alternatif solusi yang sangat efektif Pak? Jadi kalau kita Pak, tadi seperti yang di ayat tadi saya sampaikan, alhamdulillah tersebut ada perubahan itu Pak ya, ada perubahan. Jadi memang untuk efektif atau tidak kan kita tidak bisa ketahui langsung gitu Pak, langsung dari kita ambil kebijakan atau ambil keputusan efektif atau tidak. Tentu kita harus tahu dari efeknya ke depan itu, dari hasil setelah kita lakukan itu dan diimplementasikan gitu. Jadi dari hasil itu, setelah anak itu masuk kembali ke sekolah membawa surat bahwa mereka sudah bebas narkoba, dan itu kami kira cukup efektif, karena siswa tersebut memang ada perubahan, tapi kita tidak tahu karena apakah mereka perubahan itu karena mereka takut nanti dikeluarkan dari sekolah gitu kan. Tapi intinya kalau secara kita lihat secara nyata itu mereka ada perubahan. Contohnya sholat zuhur gitu kan, kalau dulu pernah sholat zuhur, nah sekarang sholat zuhur itu setiap sholat zuhur harus sholat zuhur, karena kan kami membuat kesepakatan tidak boleh melanggar aturan sekolah lagi gitu kan. Karena memberi kesempatan mereka satu kali itu ada perubahan. Kemudian dari kita khawatirkan dari Pak efek kepada siswa lain. Kenapa ini narkoba tapi masih sekolah, mereka khawatir itu. Jadi kita kan Pak dalam disiplin positif itu kan memang diajarkan, bukan kita tidak kita boleh melihat orang lain, tapi fokusnya itu kita kan tidak boleh membandingkan kita dengan orang lain gitu kan. Kita harus kepada diri kita sendiri. Jadi kita berupaya dengan siswa-siswa lain itu membangkitkan disiplin positif itu, memberi pemahaman bahwa kita tidak boleh mengikuti perilaku yang buruk orang lain, walaupun mungkin perilaku buruk itu mungkin tidak ada sanksinya gitu, tidak ada sanksinya. Tapi kan yang terpenting itu kita sendiri bagaimana gitu. Jadi kita berupaya itulah untuk membangkitkan disiplin positif kepada siswa yang lain itu. Tapi tetap kita beri pemahaman kepada siswa lain, kalau bagi yang bertanya dan lain sebagainya itu, bahwa siswa ini memang sudah bebas narkoba, ada suratnya gitu. Ada surat bebas narkobanya, walaupun pernah mengkonsumsi, dan saat ini sudah ada surat bebas dari narkoba itu. Dan tidak ada, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada dia terindikasi mengedarkan atau dan lain sebagainya. Memang terlihat perubahannya gitu Pak setelah dia masuk. Jadi mungkin itu bisa, menurut kami cukup efektif lah dari hasil yang itu, yang keputusan itu. Ini Pak, memang ini hal yang baru bagi kami ya Pak ya. Biasanya itu emang kalau narkoba itu tidak ada kata ampun lah. Soalnya itu kan efek jerah bagi si anak itu. Setelah saya amati apa yang Bapak sampaikan kepada kami, itu sangat luar biasa menegakkan disiplin positif tanpa mengurangi keberpihakan kepada siswa tersebut. Ini sudah masuk ke dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu saya sangat setuju sekali Pak dengan pendapat Bapak. Dan solusi Bapak tuh sungguh luar biasa sekali. Apalagi ini Pak, terkadang kita memutuskan itu tanpa memikirkan apa yang terjadi pada anak. Ketika kita mengeluarkan, apa efeknya kepada anak, bahkan bisa lebih kan, mungkin seperti itu Pak ya. Kalau dia keluarkan depresi, tentu akan kembali lagi ke narkoba. Dan ini merupakan salah satu alternatif yang sangat luar biasa dan sangat efektif kalau dari pandangan kami dalam hal memberi keputusan sebagai pemimpin. Terus Pak, mungkin sebentar lagi Pak, mungkin karena kaitan dengan narkoba tadi kan. Jadi memang mungkin tidak semuanya nanti narkoba itu tidak dikeluarkan gitu Pak. Jadi ada
ada kasus narkoba yang lain itu tetap kita kembalikan ke orang tuanya. Nah, contohnya memang yang kasus yang kedua itu memang kedapatan mereka itu membawa ke sekolah gitu kan. Membawa sekolah. Membawa ke sekolah baik alatnya, alat hisapnya dan lain sebagainya itu kedapatan di tasnya. Jadi itu memang kita tidak bisa toleransi lagi kalau itu Pak. Karena kan memang berarti mereka mengkonsumsikan waktu itu gitu kan, bukan beberapa hari yang lalu atau bukan pengakuannya saja, memang ada buktinya gitu kan. Nah itu memang dikeluarkan dari sesuai aturan sekolah, kita keluarkan, kita kembalikan ke orang tuanya. Tapi tetap kita pikirkan lah Pak, mereka itu bagaimana nanti tetap bisa melanjutkan pendidikan gitu kan. Jadi orang tuanya kan kita beri pemahaman, mungkin bisa siswa ini nanti kalau memang harus paket itu kan, paket dan lain sebagainya gitu. Kalau memang nanti mereka minta surat pindah, tetap kita berikan gitu Pak, surat pindah. Jadi tetap tidak kita menutup kemungkinan mereka melanjutkan gitu. Cuma untuk di sekolah kita memang kita kembalikan ke orang tuanya, tapi ketika memang mereka nanti minta surat pindah, tetap kita berikan surat pindah gitu Pak. Nah itu berarti sudah termasuk ke rujukan moral lagi Pak. Kalau Bapak pertahankan, berarti itu Bapak melawan dari kebenaran yang ada. Nah, kalau yang tadi itu kan bisa dikatakan dilema etika karena pertama anaknya terindikasinya itu kan mungkin kita harus berpikir jauh juga kenapa si anak makan. Yang kedua siapa teman-temannya, perilaku anak ini di sekolah ini ada nggak perubahan. Guru kan lebih paham Pak. Terkadang kan kita hanya menilai anak itu dari segi sisi saja, oh anak ini anak bodoh keluarkan aja. Dia tak tahu, kadang-kadang dia dijebak kawannya atau seperti apa, dikena indikasi kawannya. Nah itu mungkin yang sangat luar biasa. Kalau saya nilai tadi yang kedua tadi itu masuk ke dalam rujukan moral. Kalau Bapak tetap pertahankan, berarti Bapak melawan sesuatu hal yang salah. Karena itu kan sudah dikembalikan ke pihak polisian seharusnya Pak ya. Karena memang terbukti langsung buktinya sudah nampak dan segala macamnya. Ya, Pak. Tantangan nih Pak, tentunya ini sering kami sampaikan kepada kawan-kawan juga nih. Terkadang dalam mengambil keputusan itu, mohon maaf nih Pak, misalkan seenak hatinya saja, karena dasar dia menilai orang. Kadang-kadang kawan-kawan itu menilai anak itu hanya satu sisi Pak, objektif saja. Dia tidak menilai dari sisi subjektifnya. Ini tantangan Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan di dilema etika itu seperti apa Pak? Ada nggak tantangan? Jadi pertama Pak, tantangan itu tentu tantangan dari diri kita sendiri dulu Pak. Jadi tantangan itu tantangan pertama itu bahwa saya merasa secara pribadi itu setiap keputusan yang diambil itu belum tentu keputusan terbaik itu Pak. Hari yang pertama. Jadi tantangannya bagaimana memikirkan keputusan itu keputusan yang paling baik lah gitu. Nah itu yang pertama. Tentu paling sangat sulit Pak. Itu tantangan dari pribadi kita. Jadi tidak mudah untuk mencari keputusan yang terbaik bagi yang bisa diterima oleh semuanya. Nah kemudian tantangan kedua kan dari rekan-rekan misalnya kan, dari rekan masih dulu, rekan-rekan PTK misalnya kan ada yang tidak sepemahaman itu kan. Nah, contohnya kasus-kasus yang tadi itu kan, itu seharusnya dikeluarkan, kenapa tidak dikeluarkan itu kan. Nah, jadi itu tantangan dari eksternal lah gitu. Jadi rekan-rekan itu tidak sepemahaman dengan kita, memang itu wajar gitu Pak kan. Jadi mereka kan sekolah ini bukan milik kepala sekolah kan, betul. Sekolah ini kan milik semuanya gitu. Harusnya kan aturan sekolah itu seperti itu ya kita terapkan karena sudah disepakati kan gitu. Nah, sedangkan kita kadang-kadang ngambil keputusan kadang-kadang tidak sesuai pula dengan aturan itu. Kadang kita kan punya pertimbangan lain sendiri tadi. Itu mungkin Pak tantangannya yang muncul. Kemudian tantangan berikutnya setiap keputusan itu kan ada efeknya gitu Pak. Efeknya baik bagi sekolah maupun bagi siswa. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan itu seminimal mungkin untuk efek itu kepada keduanya gitu Pak. Minimal efeknya kepada siswanya, juga minimal efeknya kepada sekolah gitu. Jadi tidak memberatkan ke salah satu gitu kan. Nah, jadi itu tantangan yang sangat sulit untuk didapatkan lah ketika kita mengambil keputusan. Kita harus imbang dari antara kalau berkaitan dengan siswa Bapak ya. Kalau berkaitan dengan siswa itu bagaimana kita imbang dengan sekolah juga gitu. Kalau kita langsung berat ke sekolah, jadi siswa terabaikan gitu. Kalau kita berani ke siswa nanti aturan sekolah terabaikan gitu. Jadi
itu sulit menyeimbangkan itulah. Tapi seperti tadi Pak, ada dua kasus tadi kan, kita harus ada satu sisi kita harus ada tegas ke itu, satu sisi kita harus ada pertimbangan. Gitu. Luar biasa Pak. Ini kalau kita kaitkan dengan paradigma seorang pemimpin, terkadang kita sering menemukan pro dan kontra ya Pak ya. Kita memutuskan ini dari pihak guru, kenapa kok dipertahankan ya begitu ya, kenapa kok nggak dikeluarkan, udah narkoba loh gini-gini. Nah itulah mungkin Bapak melawan sekelompok orang. Dan juga mungkin yang keputusan yang kedua tadi, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju lagi. Kenapa kok dikeluarkan, yang semalam kok nggak dikeluarkan? Terkadang kita bimbang di situ. Padahal itu merupakan kebijakan yang menurut betul kata Pak tadi sebagai tantangan terbesarnya kita melawan pertama diri sendiri, yang kedua melawan rekan-rekan yang ada di sini. Oke, luar biasa Pak. Pak misalkan ini Pak, tentunya setiap ada dilema etika, tentu harus ada persiapan yang matang dalam penyelesaiannya. Bapak ada nggak jadwal-jadwal atau langsung memutuskan atau diskusi dulu tuh? Bagaimana Pak? Jadi kalau seperti di awal tadi Pak, kalau ada beberapa kan kita untuk masalah-masalah walaupun di dilema etika kadang ada yang ringan juga Pak. Itu kan langsung aja kita selesaikan. Itu kita dan juga berpikir bahwa efeknya tidak ada tidak besar lah ke sekolah, itu kan juga ke siswanya kita selesaikan. Nah kemudian terkait masalah-masalah yang ini, yang seperti permasalahan yang nanti ada imbasnya ke sekolah, ke orang tuanya, juga ke masyarakat dan sebagainya, tentu kita buat jadwalnya Pak. Jadi bukan terjadwal, tidak ada jadwal kita tanggal sekian kan menyelesaikan masalah-masalah, tidak Pak. Tapi kondisional Pak ya. Kondisional, ketika ada masalah nanti kita jadwalkan untuk menyelesaikannya gitu. Tapi yang terpenting itu yang prioritasnya bukan jadwalnya itu Pak, tapi efektif atau tidak gitu. Kalau memang efektifnya itu harus cepat, ya kita harus cepat menyelesaikannya gitu. Nah jadi kalau memang masih bisa kita cari waktu yang sesuai, kita harus mengumpulkan bukti atau beberapa rekan, kita lakukan itu. Tapi kalau memang harus cepat, harus cepat. Nah, tapi prioritas utamanya hasil dari nanti keputusan itu. Maka baik kita lakukan cepat atau kita jadwalkan nanti ada tahapan-tahapannya. Yang penting hasilnya itu harus semaksimal mungkin. Berarti luar biasa nih Pak. Ini masuk juga ke paradigma berpikir hasil. Jadi kita tidak langsung memutuskan, tapi hasil, kalau kita putuskan cepat hasilnya bagaimana, kalau kita putuskan lambat nanti hasilnya bagaimana pula. Terkadang ada anak nih Pak, dia kritis Pak. Satu yang saya pengalaman pribadi di SMP 5 itu, jadi anak ini bawa HP, ini ringan sebenarnya Pak. Dia anak bawa HP, jadi anak yang pertama ini HP-nya ditangkap. Pas ditangkap, teman yang ditangkap ini nampak kawan HP-nya ya, bawa dia gitu ya. Pak, itu kok nggak diambil? Itu kan kalau kita lambat berpikirnya, nanti aja lagi nih. Saya kemarin cepat ditangkap. Nah, jadi itu merupakan contoh kecil ya Pak ya, dari apa yang Pak sampaikan tadi dalam penyelesaiannya. Kalau ringan, bisa kita langsung sebagai pemimpin memutuskan mana yang terbaik. Dan ada juga kalau permasalahannya besar, kalau kita putuskan secara sendiri, buru-buru, takutnya nanti imbasnya lebih buruk lagi kan, seperti itu. Luar biasa Pak. Ini selanjutnya Pak, jadi ketika Bapak sudah memutuskan gitu kan, ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu, baik itu teman sejawat, diri Bapak, atau faktor lainnya Pak? Nah jadi Pak, kalau di sekolah itu kan kita punya ada tugas-tugas Pak ya. Tupoksinya Pak ya. Tupoksi kan ada yang pertama ada piket, ada guru BK, ada siswa, ada pembina OSIS, ada wali kelas Pak. Jadi saya rasa selama ini rekan-rekan yang kalau dari pihak-pihak itu kan, rekan-rekan yang saya sebutkan tadi itu sangat membantu itu, sangat membantu terkait penyelesaian masalah-masalah. Bahkan ada barangkali masalah-masalah yang sudah mereka selesaikan itu kadang-kadang laporannya ke kami itu sudah selesai gitu Pak. Jadi memang terbantulah masalah, kecuali memang ada permasalahan yang harus dilibatkan sekolah baru diselesaikan dengan bersama kepala sekolah. Itu banyak Pak kita kejadian-kejadian seperti itu. Jadi sangat terbantu oleh rekan-rekan yang sesuai dengan tupoksinya itulah gitu kan. Kemudian kalau dari langkah-langkah biasanya Pak yang saya lakukan ini, kalau menurut saya membantu ini seperti ini. Kita kan untuk menyelesaikan itu, kalau
harus dengan majelis guru, harus dengan rekan-rekan kan ada jadwalnya sendiri. Tapi sebelum sampai ke jadwal pertemuan itu biasanya Pak, yang mempermudah saya itu saya tetap lakukan analisis pribadi tetap pribadi dulu. Jadi bagaimana pandangan pribadi saya itu bukan saya pikirkan ketika pas rapat atau pas diskusi, tapi dari sebelum itu sudah saya lakukan di awal gitu kan. Jadi ada analisis pribadi, pandangan pribadi, pendapat pribadi gitu kan, baik dari segi hukumnya, legalnya, efek nanti kalau diketahui oleh orang lain bagaimana. Kemudian mungkin saya perlu bertanya dulu kepada apa yang saya anggap bisa memberikan masukan gitu kan, bisa mungkin orang-orang yang saya kira bisa memberikan pendapatnya, contohnya kepala sekolah lain gitu kan. Itu sebelum rapat gitu kan, sebelum dengan guru. Jadi dengan sudah punya pandangan pribadi, sudah punya pendapat awal tadi lah gitu kan. Jadi ketika rapat itu kan kita sudah punya pandangan itu. Walaupun tetap hasil akhirnya tetap hasil rapat dari dengan rekan gitu. Tapi kita memang sudah punya. Itu saya rasa sangat membantu Pak gitu. Dibandingkan nanti kita rapatkan baru kita memulai semuanya gitu Pak. Terakhir nih Pak, dari sekian banyak apa yang kita sampaikan, luar biasa pengalaman Bapak. Ini juga membantu kami. Selain sebagai kesesuaian, tentunya alhamdulillah kami membantu kepala sekolah juga dalam membantu memberikan keputusan. Terkadang betul apa yang Bapak sampaikan tadi, tidak semua keputusan itu diambil kepala sekolah. Ada guru piket, ada wali kelas, ada guru BK. Kalau ada masalahnya sudah urgen sekali, itu perlu diserahkan kepada kepala sekolah. Terkadang itu yang belum paham dari guru-guru Pak. Anak tak bawa PR langsung kesesuaian. Pak Komar, ini anak tak bawa PR nih, langsung lakukan kesesuaian. Seharusnya itu kan diselesaikan oleh guru masing-masing. Jadi itu yang seharusnya yang diketahui sebenarnya oleh rekan-rekan. Pak, dari semua yang Pak sampaikan luar biasa, pembelajaran yang saya dapatkan juga luar biasa dari apa yang Pak sampaikan. Pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman mengenai tentang dilema etika ini Pak? Sedikit nih Pak. Terima kasih Pak. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan dari mungkin ada masa-masa dilema etika di sekolah itu Pak, yang pertama bahwa kita itu tidak bisa menjamin keputusan kita itu keputusan terbaik. Itu yang pertama. Jadi memang kita tidak bisa menjamin keputusan kita itu yang terbaik, dan kita pun tidak bisa mengatakan keputusan kita itu. Tapi yang bisa kita lakukan itu berusaha untuk mengambil keputusan terbaik. Betul Pak. Itu mungkin yang pembelajaran yang bisa kami dapatkan selama ini. Jadi tetap nanti segala keputusan itu ada pro kontra pasti. Pro kontra ya Pak. Pro kontra baik dari gurunya, dari siswa itu sendiri, dari masyarakat juga. Jadi itu saya rasa hal biasa yang penting bagaimana usaha kita untuk mengambil keputusan terbaik terhadap masyarakat. Mungkin. Baik Pak, closing, saya minta refleksi sedikit boleh Pak? Baik Pak, alhamdulillah dari sesi wawancara bersama Pak Edi Sunarto SPD MPD, betul Pak? Eskom MPD. Eskom MPD. Baik, Bapak Edi Sunarto Eskom MPD yang merupakan kepala sekolah SMKN 1 Rupat bertetangga dengan sekolah kami SMPN 5 Rupat. Kami minta refleksi Pak dari kegiatan wawancara yang kita lakukan pada hari ini Pak. Terima kasih Pak Komar Hafidin dari SMP Negeri 5 Rupat yang merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Pak ya. 10 Kabupaten Bengkalis. Terima kasih sudah hadir ke sekolah kami. Dari wawancara ini tentu banyak yang kami dapatkan secara pribadi Pak gitu kan. Walaupun Bapak yang bertanya kepada kami gitu kan, bertanya dan kami menjawab, tapi dari diskusi tadi itu saya rasa membangkitkan kembali Pak bahwa permasalahan-permasalahan itu yang ada di sekolah itu yang merupakan dilema etika itu tidak bisa kita selesaikan secara sendiri gitu. Dengan adanya diskusi ini, dengan adanya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi mungkin memberikan wawasan juga kepada saya bahwa untuk mengambil keputusan itu kita butuh diskusi gitu Pak, gitu Pak, barangkali untuk refleksinya. Baik, terima kasih Bapak Edi Sunarto yang telah membantu kami tentunya di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya tutup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
grogi ya. Saya buka dulu ya. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar Hafidin, SPDGR dari SMP 5 Rupat, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Roza Novita SPDAU MPD dan pengajar praktik Bapak Anju Novarok Sudungan. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual yang insya Allah akan menginterview kepala sekolah yang hari ini sudah hadir, Ibu Niarti SPD dari kepala sekolah SMP 10 Rupat, SMP 9 Rupat. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Mohon izin Bu, kami hari ini akan melakukan kegiatan wawancara yang merupakan tugas dari calon guru penggerak menginterview atau mewawancara kepala sekolah yang merupakan tonggak utama dari sekolah sebagai pemimpin. Jadi yang kami tanyakan itu mengenai tentang dilema etika. Mungkin Ibu udah paham tentang dilema etika, bahwasanya kita sebagai kepala sekolah terkadang ada kebimbangan dalam mengambil keputusan karena yang kita ambil itu sama-sama benar, dan kita juga sebagai kepala sekolah rasanya ada keraguan di situ apakah yang kita ambil ini sudah sesuai atau tidak. Tapi Ibu mengalami hal itu. Jadi selama ini Bu, selama Ibu menjabat berapa tahun Ibu? Satu tahun 6 bulan Ibu ya. Jadi selama 1 tahun kurang lebih ini pasti ada beberapa nih permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang Ibu hadapi. Pasti setiap sekolah itu beragam masalahnya Bu ya. Ada yang sama, ada yang beragam, ada keunikan tersendiri. Apalagi ruang lingkup Ibu itu rata-rata orang Melayu. Berarti rata-rata suku Melayu, suku Melayu. Jadi dalam mengidentifikasi kasus yang Ibu alami atau dilema etika atau rujukan moral ini, bagaimana caranya ini? Saya tidak bisa menjudge atau membanding ini berdasarkan apa yang saya lihat. Terutama kalau misalnya kasus pembunuhan dengan anak, otomatis kami panggil dulu anaknya. Apa sebetulnya kendala yang dihadapi? Karena saya Jadi Bu, sebenarnya ini ada dua. Ada yang pertama ada dilema etika, yang kedua ada rujukan moral. Kalau rujukan moral ini benar lawan salah. Kalau benar lawan salah, kadang kita ada bimbang juga Bu. Ketika anak itu sudah salah, ini kalau kita ambil keputusan ini salah nih, kalau kita nggak ambil, kasihan dianya gitu. Jadi itu pernah juga terjadi di sekolah Ibu? Pernah. Iya. Contohnya kan gini, kita mau mendisiplinkan anak dengan ketepatan waktu atau dengan kehadiran. Tapi ternyata sebagian anak itu kan kerjanya itu membantu orang tua. Jadi otomatis kadang pada waktu tertentu dia tidak bisa hadir ke sekolah karena waktu banyak izinnya. Jadi Bu, serba salah itu. serba salah. Karena di apalagi satu sisi kita harus menegakkan kedisiplinan. Dan satu sisi lagi juga melihat kondisi dia yang mungkin seharusnya pekerjaan itu tidak hanya dalam rumah tapi harus dilakukan oleh orang tua. ada nggak contoh real kejadiannya gitu, narasinya kayak seperti apa dong? Nelayan. Kadang selalu itu orang tua itu dari Laut. ya kalau tidak pun menanam pasir. Nama pasir. Jadi masalahnya ini anaknya ini ikut orang tuanya gitu dan tidak sekolah. Dan tidak sekolah. Dalam satu sisi dia harus pulang membantu. Sekarang kasih jadi gua mau Tidak setiap hari juga. dengan catatan kami membuat keputusan itu harus berdua dengan stakeholder yang ada di sekolah. Ada dulu permasalahannya. Sebenarnya situasi ini kan tidak jadi juga. Dan kami juga tidak menginginkan situasi
akhirnya bahkan ada juga yang menjadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Sebenarnya ibunya itu memang sama dirinya. Itu jarak antara rumah anak dengan sekolah banyak jauh. Jauh, dia tinggal di pantai. Terus ke pantai. Karena dia ke sekolah itu jalan kaki. Jalan kaki. Ataupun nanti kawannya yang Nah, terus cara ibu mengambil keputusan dari kasus itu seperti apa, Bu? Apakah ibu mengeluarkan langsung, apakah ibu kasih dispensasi atau seperti apa, Bu? itu tadi yang pertama kami berhubung dulu dengan stakeholder yang ada di sekolah termasuk guru atau pemimpin. Kemudian kami tanya masalahnya, kami cari solusinya mungkin untuk anak ini yang jadi Oh, dikecualikan. Itu ada pertimbangan khusus nggak? Ada nggak nanti rasa cemburu hati dari anak-anak yang lain? kami kasih pengertian kepada anak-anak yang lain. Kamu beruntung tidak seperti dia. Kamu hanya memikirkan sekolah dan tidak memikirkan bagaimana cara untuk makan. Itulah. Jadi ibu kan sudah mengambil keputusan itu. Apakah itu efektif, Bu? Dengan anak yang dikasih kesempatan, bagaimana dengan sistem pembelajaran? Sistem pembelajaran karena misalkan dia kalau mau dia berpikir harus Memberikan tugas. Jadi ada pengawasan langsung dari. Walaupun tidak mungkin seefektif yang diharapkan, tapi minimal ada yang dia berikan feedback dari diri dia dulu. Jadi tidak langsung los dibiarkan. Berarti itu ya efektifnya, Bu, ya, dalam keputusan ibu yang ibu ambil, dikasih dispensasi, dikasih pengertian kepada kawan-kawannya agar tidak cemburu. Terkadang kan kita orang tua itu nggak sekolah aja tetap naik kelas gitu kan, anak saya kok enggak kan gitu. Oke. Yang itu yang harus diutamakan memberikan sama yang lain. Beruntung mereka bisa belajar dengan baik dan mengikuti tanpa memikirkan hal yang lain-lain. Jadi, Bu, itu kan tantangan yang ibu ambil dalam mengambil keputusan. Tantangannya tentu yang pertama kan ruang lingkungannya, apakah setuju atau tidak dengan keputusan ibu. Dan guru-gurunya setuju semua, Bu, ya? Oke. Oh, ATK-nya ya. Bu, apakah ada jadwal tertentu, Bu, dalam ibu menyelesaikan kasus di ilmu etika? Misalkan ini ada kasus nih, setiap hari Senin, atau langsung pada hari itu, atau seperti apa, Bu? Tergantung sama kasusnya, Pak. Kalau kasusnya agak berat, kita akan mengadakan rapat. Rapat langsung ya. Tapi kalau kasusnya bisa selesai hari itu, ya kita selesaikan. Aku tuh tahu Pak konsulting lu. Ini, Bu, terkadang kita ada faktor-faktor nih untuk mempermudah atau membantu mengambil keputusan ibu. Kira-kira dalam kasus ini seperti apa, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah mengambil keputusan ibu? Faktor yang mempermudah kalau saya sendiri itu saya tidak bisa Luar biasa nih, dari terkadang kita tak tahu ya kondisi anak seperti apa, dan orang tuanya pun memang kalau nggak ada anaknya itu nggak bisa kenal ya. gini kasusnya ya kalau yang saya orang tuanya itu tidak berada di rumah, dia tinggal sama ibunya. Orang tuanya kan di rumah. Intinya tulang punggung ya, Bu, ya. Gitu. Baik, Bu, closing dari kita, dari semua hal yang ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik atau pengalaman yang ibu ambil dari pengambil keputusan di ilmu etika itu? Kalau dari kasus yang ada itu, kalau pembelajaran dari saya, kita harus menilai suatu kasus atau tidak boleh mendengar dari satu pihak aja, Pak. Kita harus dengar dari kedua pihak, mencari pokok permasalahannya dulu baru. Luar biasa, itu sudah masuk ke dalam 9 keputusan yang diambil dalam ilmu etika. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas ibu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami selaku calon guru penggerak. Insya Allah akan kita terapkan untuk ke depannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komar Hafidin, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Roza Novita SPD AUD MPD dan Bapak pengajar praktik Bapak Anjuno Faruk Hasudungan MPD. Hari ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan wawancara atau guiding question for the interview terhadap dilema etika, yang hari ini narasumber kita Ibu Rita Astuti SPD selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Lepat.
buktinya tetap ada salah, tak? Tak ada, tak ada salah. Jawabannya itu kan tak ada yang objektif. Iya. Tergantung penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Kami minta waktunya sebentar Bu untuk kegiatan pendidikan guru penggerak untuk tugas demonstrasi kontekstual. Jadi dalam hal ini kami diminta untuk mewawancarai pemimpin di sekolah, yaitu jelasnya kepala sekolah. Yang pertama kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah di lingkungan asal. Nanti hasil wawancaranya ini sebagai bahan untuk kami dalam mengisi tugas demonstrasi kontekstual. Oke. Bisa Bu ya? Jadi Bu, dalam modul 3.1 ini kami ada mempelajari, yaitu tentang bagaimana mengedepankan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian dalam mengambil keputusan. Tentu di sekolah Ibu ada kasus-kasus nih Bu, ya kan Bu. Nanti ini sebagai pertanyaan wawancara atau leading question for interview. Jadi bagaimana Bu Ibu menghadapi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang menjadi dilema atau keraguan Ibu dalam memberikan keputusan? Seperti apa Ibu cara mengidentifikasinya? Sekarang kita ambil masalah kasus siswa ya. Ya, Siswa yang bermasalah. masalah boleh. Contohnya kita dulu pernah ada siswa bermasalah itu melawan guru, kemudian cabut, tidak masuk, kemudian sudah dipanggil beberapa kali juga. Jadi masalahnya kemarin tuh kasusnya tuh yang paling berat itu melawan guru. Jadi guru-guru sudah sepakat untuk minta diproses. Yang pertama, langkah pertama kita adalah panggil orang tua. Panggil orang tua itu yang dilakukan oleh bagian kesiswaan. Setelah orang tua dipanggil, diberi peringatan yang pertama. Ternyata yang peringatan pertama masih juga dilakukan. Kemudian dilanjut dengan peringatan yang kedua, dipanggil lagi orang tua karena dia melakukan kesalahan yang sama. Tetap juga dia melakukan kesalahan sampai 3 kali panggilan. 3 kali panggilan. Akhirnya setelah keputusan aku 3 kali dipanggil itu, maka guru-guru dan saya sepakat untuk mengeluarkan si anak tersebut. Jadi Bu, dalam kasus yang dialami sebut aja namanya X Bu ya. Nah, anak X ini tadi seperti yang Bu bilang, kasusnya ini sangat berat karena melawan guru, merokok juga ada. Berarti semua masalah itu sudah ada sama anak ini. Itu dalam mengambil keputusan Ibu, siapa-siapa aja orang-orang yang Ibu libatkan gitu dari tahap-tahapan itu? Bagaimana cara Ibu kok bisa tahu anak ini? Bagaimana prosesnya? Pertama itu wali kelasnya dulu. Wali kelas. Dari wali kelas kemudian turun ke wakil kesiswaan. Jadi tidak bisa dihandle oleh kesiswaan, baru keputusan dari kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini kan tentu kita sering menemukan berbagai banyak kasus. Bagaimana cara Ibu nih menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama nih untuk kasus yang ada 2 kepentingan, yang kepentingan ini sama-sama benar gitu Bu, atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Kebajikannya maksudnya dilema gitu Bu. Mau kita keluarkan ada rasa kasihan, terus dari hal peraturan sudah menyalahi peraturan. Bagaimana Ibu caranya itu dalam mengambil keputusan itu Bu? Kasus itu yang anak tadi tersebut itu
seharusnya kan sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Tetapi ada orang tuanya datang dengan dengan berat hati. Saya memberi tangguh 1 bulan untuk anak itu berubah. Nanti dari 1 bulan juga anak itu tidak berubah, dengan berat hati terpaksa kita keluarkan atau dipindahkan ke sekolah lain. Jadi Bu, dilema etika ini kalau kita rumuskan dari pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, dilema itu kan artinya keraguan, sedangkan etika itu adalah ilmu baik buruknya kita mengambil sebuah keputusan. Jadi dari hal yang kami pelajari itu ada beberapa 4 paradigma nih yang menjadi topik pembicaraan. Yang pertama, individu lawan kelompok. Ini contohnya misalkan kelompok masyarakat yang tidak menerima tapi sekolah tetap menjalankan. Yang kedua itu adalah rasa keadilan dan rasa kasihan. Mungkin poin yang Ibu sampaikan tadi, rasa keadilan dan rasa kasihan. Karena dari tak enak hati karena anak ini seharusnya udah pantas untuk dikeluarkan tapi ibu tetap dipertahankan. Ya, karena orang tuanya datang meminta tolong. Iya. Dan anaknya pun mau berjanji mau berubah untuk sesuaikan sebuah perjanjian dan sebagainya. Akhirnya kita beri tangguh 1 bulan. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan untuk menangani kasus ini, pertama tentu identifikasi dulu kasusnya dari wali kelas dulu Bu ya. Yang kedua langsung ke wakil kesiswaan. Dari wakil kesiswaan ini proses sudah dapat nih masalah seperti apa, lakukan pemanggilan oleh kesiswaan atas persetujuan dari kepala sekolah. Terus wakil kepala sekolah menyampaikan kepada ibu sudah beberapa panggilan tidak datang. Jadi ibu langsung memberikan surat akhir Bu ya. Apakah surat peringatan terakhir barulah datang. Dan itu sudah benar-benar ibu memutuskan untuk mengeluarkan Bu ya. Karena itu dah kesepakatan kita juga guru, bukan hanya kepala sekolah. Ya berarti ibu melibatkan guru prosedurnya ya? Bisa saya sendiri, karena saya kan tidak masuk ke dalam kelas, yang masuk ini kan guru-guru. Jadi guru-guru ini kesepakatan sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu dah lebih dari poin 100. Poin 100 ya. Jadi datang orang tuanya dan mohon-mohon, tapi ibu saat itu langsung mengambil keputusan dari dilema etika ini, baik dari sekolah memberikan kesempatan selama 1 bulan. 1 bulan. Nanti yang mengawasi siapa nih Bu? Yang mengawasi guru, wali kelas, guru juga wali kelas, kesiswaan. Nanti dilaporkan ke kesiswaan gitu. Nanti kan dari guru yang masuk sampai ke wali kelasnya, dari wali kelasnya nanti sampai ke kesiswaan. Itu ada surat tertulis. Maksudnya? Keterangan perjanjian tertulis ada betul ya? Ada. Oke. Ini luar biasa hebat dari keputusannya, merupakan tantangan tentunya kita dalam mengambil keputusan. Tantangan ibu memiliki rasa kasihan terhadap anak-anak tersebut karena dia kan masih muda, jalan masih panjang. Kelas berapa itu? Kelas 8. Kelas 8 mau naik? Kelas 9. Selanjutnya Bu, tentunya Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu ada jadwal-jadwal tertentu atau prosedur-prosedur tertentu yang dijalankan? Biasanya kita kalau mau menyelesaikan kasus itu kita harus jadwal tertentu. Tak bisa langsung kita buat keputusan, tidak. Kita pun buat kesepakatan dulu dengan guru-guru bagaimana anak ini kita lanjutkan atau kita keluarkan atau kita pindahkan dan sebagainya. Itu keputusan dari guru-guru juga, bukan keputusan dari sekolah. Jadi hasil keputusan dari guru-guru, rapat dan sebagainya, akhirnya kita putuskanlah yang sebagaimana mestinya gitu. Jadi ini Bu, tentunya dari keputusan Ibu ada faktor-faktor yang mempermudah atau yang mendukung dalam mengambil keputusan. Itu siapa itu? Orang-orang yang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Ya, kesiswaan. Itu wali kelas. Ya, guru-guru ya, dilibatkan semuanya Bu ya. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang disampaikan Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu ambil
dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang paling terkesan itu adalah sebetulnya berat kita mau, apalagi dilema itu merupakan yang benar sama benar. Masalah ini macam kita mengeluarkan anak itu kan berat itu, bukan sesuatu yang mudah. Banyak faktor yang harus kita pikirkan. Pertama kan masa depan anak, perasaan orang tua, perasaan guru juga kita harus pikirkan, semua kan. Jadi pelajaran yang itu masalah ini, pelajaran apa tuh Pak? Perasaan. Oh, perasaan. Itu berarti masuk. Jangan mementingkan perasaan. Jadi kita memutuskan sesuatu itu bukan hanya sekedar perasaan gitu. Tapi kenyataan yang ada di lapangan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, Ibu sudah menerapkan paradigma nih Bu, yang pertama keadilan dan rasa kasihan. Kalau prinsip yang Ibu lakukan yaitu berpikir rasa peduli, karena Ibu masih peduli terhadap anak itu untuk sekolah, karena dia udah naik kelas 9 dan kelas 9 tinggal beberapa bulan lagi untuk sekolah. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami dalam melakukan wawancara. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.